Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Fanadiguna dengan NIM 23055510082. Di sini saya akan membuat video tutorial penggunaan Git dan GitHub. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan GitHub sebagai tempat repository dan menggunakan Git untuk melakukan remote-nya. Jadi, repository di sini adalah sebagai tempat penyimpanan data kita yang dapat kita gunakan untuk bekerja sama dalam tim. Jadi kalau misalnya biasanya kita secara tim misalnya membuat project nih atau kerja, setelah kita selesai kita kirim file atau kita copy file, itu kan kita kadang-kadang bisa terjadi file yang bentrok atau tabrakan nih. Nah, untuk mempermudah itu kita bisa menggunakan repository ini. Jadi apabila kita selesai menggunakan atau selesai mengerjakan repository, kita tinggal push saja datanya dan kemudian teman kita bisa melakukan pull data. Otomatis yang akan berubah hanya file yang dirubah oleh kita sendiri saja. Nah, untuk lebih lanjutnya dapat kita lihat tutorial GitHub berikut. Yang pertama, ketik di Google yaitu GitHub. Nah, klik yang ini. Nah, kalau kalian sudah login, tampilannya akan seperti ini. Karena saya sudah login, jadi tampilannya sudah seperti ini. Dan untuk membuat repository baru, kita klik new di sini. Nah, untuk nama repositorinya kita klik di sini. Nama repositorinya misal kita buat tugas tools. Nah, selanjutnya kita isi deskripsi. Nah, deskripsi ini sifatnya opsional, boleh diisi atau tidak. Jadi saya isi saja dengan tutorial Git dan GitHub. Selanjutnya di sini ada pilihan publik dan privat. Nah, kalau publik ini artinya semua orang bisa melihat repository kita dan kita bisa memilih siapa yang ingin mengkomit repository kita. Sedangkan privat hanya kita yang dapat melihat dan mengubah repository kita ini. Jadi di sini saya settingkan ke publik saja. Nah, kalau sudah ke repository di sini. Nah, kalau sudah berhasil, tampilannya akan seperti ini. Ini artinya kita sudah berhasil membuat repository dengan nama tugas tools. Nah, selanjutnya kita akan melakukan remote pada Git. Sebelum itu kita harus mendownload Git terlebih dahulu. Tinggal ketik saja di Google Git dan otomatis muncul paling atas. Nah, kita tinggal download saja menggunakan download for Windows di sini. Nah, sesuai laptop. Kalau saya menggunakan Windows, jadi saya download for Windows. Kalau sudah mendownload, kita akan melakukan remote di GitHub di sini. Oke, sekarang kita membuat folder terlebih dahulu sebagai cloning dari repository kita. Saya akan membuat new folder. Nah, misalnya namanya belajar Git. Kemudian dalam folder ini kita klik kanan, kita buat klik kanan. Kalau kita sudah menginstal Git, di sini akan muncul Git Bash here. Nah, kita klik Git Bash here. Kemudian setelah itu, apabila kita pertama kali menggunakan Git, tahap pertama adalah kita coba setting email yang kita gunakan untuk login ke dalam Git akun repository kita. Caranya dengan menuliskan git config min. Nah, di sini kita bisa menggunakan lokal atau global. Kalau global bisa digunakan untuk banyak repository, kalau lokal hanya satu saja.
Di sini saya akan menggunakan global. Kemudian user titik email. Nah, bisa menggunakan user titik email atau user titik name-nya. Di sini saya menggunakan email saya yang saya gunakan untuk repository di GitHub. gmail.com. Oke, setelah selesai, kita akan membuat folder ini sebagai folder Git. Caranya dengan menuliskan git init. Oke, setelah selesai, di sini otomatis muncul file baru yang namanya git. Nah, ini filenya hidden. Apabila kita ingin memperlihatkannya, kita ketik view, show, langsung kita klik hidden itu. Nah, setelah kita mendefinisikan folder sebagai git, tahap selanjutnya kita akan mencoba membuat file di sini. Misalnya, saya akan membuat file baru new file txt saja dah. Misalnya contoh halo.txt. Nah, kita buat file baru halo.txt. Kemudian setelah kita membuat file baru, kita harus melakukan add ini akan memasukkan ke dalam list yang akan commit nanti. Caranya dengan menuliskan git add. Nah, git add titik ini fungsinya mengambil semua yang ada di file ini. Kalau kita ini memasukkannya satu-satu, kita akan sangat membuang waktu. Jadi kita gunakan titik saja. Nah, oke, setelah selesai membuat add, kita akan melakukan remote terhadap repository kita. Caranya tinggal copy saja kode yang ada di sini. Lalu kita masukkan saja di sini. Paste. Karena saya sudah login, saya otomatis sudah muncul di sini. Kalau belum, nanti ada git ini akan meminta untuk melakukan loginnya. Nah, setelah ini tadi sudah kita add, kita melakukan commit. Caranya dengan melakukan git commit. Bikin commit min m, kemudian ketik pesannya apa. Misalnya commit pertama. Oke, setelah selesai kita akan push filenya. Nah, kalau commit kita sudah masukkan filenya, push kita akan memindah file yang kita masukkan tadi ke dalam repository kita. Caranya tinggal menggunakan atau menuliskan git push. Lalu min u origin. Nah, lalu kita menggunakan branch kita apa? Nah, di sini kita menggunakan brand master, jadi kita menuliskan di sini master. Oke, apabila sudah muncul pesan seperti ini, otomatis data kita sudah masuk dalam repository. Nah, apabila kita refresh dalam repository-nya, di sini sudah muncul halo.txt yang sudah kita buat. Nah, ada pesan juga yang sudah kita commit tadi. Apabila kita buka, nah pasti kosong karena kita belum masukkan sesuatu ya.
Nah, gimana cara kita memasukkan filenya? Nah, kita tinggal di sini masukkan lagi, memasukkan folder baru. Misalnya di sini kita masukkan folder baru. Nah, misal kita ketik resort. Nah, dalam resort kita masukkan juga file baru lagi dalam bentuk txt dah, misalnya css, terus buat lagi satu txt lagi js. Jadi akan ada file halo dan results yang berisi js.txt dan halo js.txt dan css.txt. Lalu cara memasukkannya, kita tinggal ketik git add di sini, git add titik. Nah, titik ini untuk memasukkan langsung semuanya tanpa memasukkan satu-satu, sehingga lebih menghemat waktu ya. Nah, lalu kita enter. Setelah git add, kita tinggal melakukan commit kembali datanya. Misalnya git commit min m. Nah, di sini pesannya misalnya apa ya? Update data kedua. Nah, di sini kalau sudah ada terlihat dua file berubah. Nah, setelah sudah, kita melakukan git push kembali. Nah, karena kita sudah tadi menggunakan git originnya yang master, jadi kita ketikkan git push saja. Otomatis akan menggunakan branch yang sama. Di sini sudah kelihatan, sudah muncul pesan seperti ini. Otomatis kalau kita refresh di repository sini akan berubah, ada file halo dan resort. Kalau dimana halo ini ada pesannya komen pertama, dan resort ini update data kedua. Yang resort di sini berisi file css dan js. Dah, kalau misalnya bagaimana kalau kita salah dan kita ingin menghapus repository di sini? Nah, caranya ketik di git di sini. Misalnya kita akan merubah file halo di sini, kita isikan kita isikan di sini halo di sini. Misalnya kita rubah tes saya dirubah. Nah, dan misalnya resort di sini kita salah. Nah, tinggal hapus saja resort di sini. Kita delete saja resort di sini. Nah, kalau sudah fix mengubahnya, nah, atau kita misalnya ada tambahan file baru di sini atau ada perubahan, kita tambahkan lagi file. Misalnya nih, ada file namanya hi. Nah, jadi di sini udah ada dua file baru, yaitu halo dan hi. Nah, di sini kita akan update di gitnya. Nah, pertama kita
buatlah git add ya, seperti tadi, git add titik ya, supaya semua yang di sini tertulis kembali. Lalu git commit min m, dan pesannya misalnya di sini perubahan ketiga. Kalau sudah, di sini akan terlihat dua file berubah. Kalau sudah melakukan commit, kita push kembali seperti biasa, git push. Oke, setelah selesai, nah setelah kita sudah muncul pesan seperti ini, kita refresh di sini. Nah, sudah berubah di sini di repository kita. Nah, kalau misalnya gimana ya? Kalau misalnya ada teman kita ingin merubah yang repository di sini, nah, kalau teman kita ada perubahan atau kita ingin mencoba merubah langsung dari reponya, misalnya di sini hi.txt ini kita hello.txt ini kita mau hapus. Caranya, misalnya kita ingin mau hapus, sini delete file. Di sini delete-nya kita ketik menghapus halo. Oke, kemudian kita commit di sini. Nah, otomatis di sini sisa hai saja. Satu file hai saja. Kita lihat di home. Sorry. Nah, di sini hanya muncul satu file saja. Nah, kalau kita lihat di lokal, di sini tetap saja 3. Nah, gimana cara kita menyesuaikan supaya sesuai dengan yang ada di repository kita? Nah, kita melakukannya dengan git pull di sini, di gitnya, supaya sesuai dengan repository-nya. Jadi kita ketik git pull di sini. Nah, otomatis, nah tiba-tiba di sini otomatis hilang kan, sesuai yang kita inginkan. Jadi ini akan menyamakan sesuai dengan repository kita yang ada di sini. Jadi kira-kira seperti itu cara bagaimana kita melakukan push data, commit data, pull data, dan menambahkan data plus commit. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.